Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Jamaah Masjid Jami Istiqomah yang Allah Ta'ala muliakan. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Jamaah Masjid Jami Istiqomah yang Allah Ta'ala muliakan. Kita selaku seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti setiap kita menginginkan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau setiap kita pasti ingin menjadi seorang hamba Allah yang Allah Ta'ala cintai. Karena seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tinggi derajatnya. Sebagaimana al-hini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji rahimahullah ta'ala, wa kaunul abdi mahbuban lillahi a'la min kauni muhibban lillahi. Walaysa sya'nu an tuhibballaha walakinna sya'na an yuhibbaqallahu. Fata'atu lil mahbubi unwanu mahabbatihi. Dan kedudukan seorang hamba yang dicintai Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada seorang hamba yang mencintai Allah. Karena bukanlah yang penting itu engkau mencintai Allah. Akan tetapi yang penting itu adalah bagaimana Allah Ta'ala mencintaimu. Jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Jami Istiqomah yang Allah Ta'ala muliakan. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin. Dan kita terus berusaha untuk meraih, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita berusaha agar diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah cintai. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau cara-cara yang dapat seorang hamba itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu dengan cara ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara mengikuti dan meneladani Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam akidah, atau mengikuti meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataan-perkataannya, di dalam perbuatan-perbuatannya, atau mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW dengan meninggalkan segala apa saja yang Nabi SAW larang. Atau melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mengamalkan amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Meskipun kita tidak mampu secara sempurna di dalam mengikuti amalan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita berusaha semaksimal dan berusaha dengan kemampuan kita mengerjakan, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai seorang hamba yang hamba itu senantiasa ittiba kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal itu di dalam surat Al-Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya
Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin, beliau berkata, yuhibbukumullahu isyaratun ila dalilil mahabbati wa thamratiha wa faidatiha. Fadaliluha wa alamatuha ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa faidatuha wa thamratuha mahabbatul mursili lakum. Fama lam tahsul al-mutaba'atu falaysat mahabbatukum lahu hasilatan. Wa mahabbatuhu lakum muntafiyatan. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji rahimahullah ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu. Isyaratun, ini merupakan isyarat, bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bukti kecintaan, dan bukti buahnya atau faidahnya, maka dalil atau bukti kecintaan itu dan tanda kecintaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan faidah dan buah hasil dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faidahnya dan buah hasilnya adalah mahabbatul mursil lakum, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Maka barang siapa yang tidak berittiba, yang tidak melakukan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji rahimahullah ta'ala, falaisat mahabbatukum lahu hasilatan, maka kecintaan kalian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak tercapai. Wa mahabbatuhu lakum muntafiyatan, dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian maka itu tidak terwujud. Jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, jamaah Masjid Jami Istiqomah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian cara yang kedua agar kita dapat memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala cintai adalah at-taqwa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa dengan menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhkan segala apa saja yang Allah Ta'ala larang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini di dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Imran ayat 76. Allah Ta'ala berfirman, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan demikian sebenarnya. Siapa yang menempati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi SAW pun bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang ghaniyya, yang merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan pada dia. Dia merasa qanaah, hatinya ridho terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Al-khafiyya, dan menjalankan ibadah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Para ulama telah banyak mendefinisikan makna takwa. Salah satu di antara definisi takwa yang mungkin ini merupakan definisi terbaik dari definisi-definisi takwa yang ada, yaitu definisi yang telah didefinisikan oleh Thalhaq bin Habib rahimahullah ta'ala. Thalhaq bin Habib rahimahullah ta'ala pernah berkata dan pernah mendefinisikan takwa. Tatkala beliau berkumpul bersama para sahabatnya, beliau berkata, idza waqa'atil fitnah fa'atbi'uha bittaqwa. Qila wa ma taqwa? At-taqwa
an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi wa tarju thawaballahi wa takhafu wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi wa takhafa iqaballahi. Yang dikatakan takwa adalah engkau mengerjakan segala bentuk ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, didasari dengan cahaya Allah atau didasari dengan ilmu. Karena yang dimaksud dengan ala nuri minallah, yang dimaksud dengan nurullah di sini adalah al-ilmu. Artinya engkau mengerjakan segala bentuk ketakwaan didasari dengan ilmu. Dan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan didasari dengan ilmu. Dan engkau takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang takwa. Ada seseorang bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa itu takwa? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbalik bertanya kepada orang tersebut, Al-akhadta tariqan dha saukin, apakah engkau pernah melalui jalan yang di atasnya terdapat duri? Orang ini mengatakan, qala na'am, ya. Qala fakaifa sana'ta? Kalau begitu apa yang kau perbuat? Apa yang kau lakukan ketika engkau berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Maka orang ini mengatakan, idza ra'aitu syauka adaltu anhu au jawaztuhu au qasadtu anhu. Apabila aku melihat duri yang ada di jalan tersebut, adaltu anhu, maka aku akan menghindarinya. Au jawaztuhu, atau aku akan melewatinya. Au qasadtu anhu, atau aku akan memagarinya. Qala, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dzaka taqwa. Dzaka taqwa, maka itulah yang dimaksud dengan takwa. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Jami Istiqamah yang Allah taala muliakan. Kemudian cara yang ketiga yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yaitu qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk diamalkan, untuk dibaca, kemudian untuk diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk dijadikan sebagai pedoman untuk kehidupan kita di dunia. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya nanti Al-Quran akan datang kepada engkau sebagai syafi'ah, sebagai pemberi syafaat di akhirat kelak. Kemudian Nabi SAW pernah menjelaskan ada seseorang yang orang ini senantiasa selalu membaca di dalam sholatnya surat Al-Ikhlas. Kemudian berita ini sampai ke telinga Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengutus beberapa sahabatnya untuk menanyakan orang tersebut kenapa orang ini mengerjakan atau membaca setiap dalam sholatnya surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian Nabi SAW mengirim beberapa para sahabatnya. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menanyakan kenapa sih dia itu selalu mengakhirkan sholatnya atau membaca di dalam sholatnya surah Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad. Maka kata Nabi SAW, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tanyakan kepada dia mengapa dia melakukan atau berbuat demikian, yaitu selalu membaca surah Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad di dalam tiap sholatnya. Maka para sahabat itu bertanya, maka orang ini berkata, li'annaha sifatur rahman. Karena di dalam surat ini terdapat sifatur rahman, terdapat sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku mencintai, menyukai membaca surat ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Beritahukanlah kepada dia karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum.
Membaca Al-Quranul Karim ini pun dapat menyebabkan datangnya banyak pahala kepada kita. Nabi SAW pun dalam sebuah hadis bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahul hasana wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harf wa lam min harf wa mimun harf. Walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Dan aku tidak katakan alif, lam, mim itu ada satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, cara yang keempat agar kita dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala atau agar kita menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. At-taqarrubu ilallahi bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh amalan-amalan sunnah. Jangan sekali kita beranggapan, oh ini hanya amalan sunnah, yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan maka tidaklah berdosa. Karena sesungguhnya amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh seorang hamba ini banyak mendatangkan manfaat dan faidah. Dan bahkan amalan sunnah ini sebagai penambal kekurangan-kekurangan yang ada di dalam amalan-amalan wajib yang dilakukan oleh seorang hamba. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala mencintai seorang hamba yang senantiasa selalu mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah Ta'ala qala, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idhannahu wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yaqra'ul mauta wa ana aqra'u masa'atahu. Kata Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, barang siapa yang memusuhiku dan memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan kepada dia peperangan. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan saleh yang sunnah, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma iftaradtuhu alayya, daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya dalam Islam. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Seorang hamba senantiasa seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintai dia. Maka apabila aku mencintainya, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya. Aku akan selalu membimbingnya dalam penglihatannya. Dan aku akan menuntunnya dalam perbuatan tangannya. Dan aku akan meluruskannya dalam langkah kakinya. Dan apabila ia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberinya. Dan apabila dia meminta perlindungan padaku, maka aku akan melindunginya. Tidaklah aku ragu melakukan sesuatu yang mesti aku lakukan. Dia seperti keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Dia tidak menyukai kematian dan aku tidak ingin menyakitinya.
Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Jami Istiqomah yang Allah Ta'ala muliakan. Amalan sunnah sangat banyak manfaatnya dan faidahnya bagi kita, bagi seorang hamba. Salah satu di antara amalan sunnah yang memiliki manfaat besar adalah salat nawafil. Adalah salat sunnah. Di antaranya adalah salat rawatib. Yaitu salat rawatib, salat yang dikerjakan sebelum salat wajib atau setelah atau sesudah salat wajib. Orang yang mengerjakan salat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka keutamannya Allah Ta'ala akan bangun bagi dia sebuah rumah di dalam surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di dalam surga. Kemudian yang terakhir yaitu amalan atau cara agar kita dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak taubat. Selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertaubat ketika kita tergelincir ke dalam dosa. Ketika kita tergelincir ke dalam maksiat, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat kepadanya. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan orang-orang yang senantiasa selalu mensucikan dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Jamaah kaum muslimin azan Allah wa yakum, demikian pada kesempatan yang mulia ini apa yang saya dapat sampaikan. Meskipun masih banyak cara-cara atau amal-amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan diri kita seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi keterbatasan waktu yang kita miliki, insyaallah kita akan menyambung kembali di lain kesempatan. Wallahu taala alam bisawab. Jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu datang dari saya pribadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.